5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, kita akan belajar di tema 4, Hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang tempat umum yang bersih dan sehat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tempat umum itu merupakan milik bersama. Tempat umum itu contohnya ada jalan raya, pasar, terminal, mall, stasiun ya. Lalu ada tempat wisata, misalnya kebun binatang, itu juga termasuk dalam tempat umum. Nah, kebersihan tempat umum itu wajib kita jaga ya adik-adik. Hal ini dilakukan agar pengunjung itu merasa nyaman saat berkunjung ke tempat umum tersebut. Adik-adik amati gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman serta warga yang ada pada gambar? Ya, mereka sedang membersihkan jalan ya adik-adik ya. Nah, bagaimana nih pendapat kalian tentang kegiatan yang mereka lakukan? Nah, kegiatan ini sangat bagus adik-adik dan bisa kita tiru atau kita contoh, karena ini menjaga kebersihan tempat umum. Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Tentunya setuju ya adik-adik ya dengan kegiatan mereka, karena mereka menjaga kebersihan. Nah, adik-adik, kelas Dayu sedang melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Nah, petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-temannya. Nah, ini adalah penjelasannya. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari, kata kakak pemandu wisata. Lalu Siti bertanya, "Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa," tanya Siti. Lalu kakak pemandu wisata tersebut menjawab, "Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang," jelas kakak tersebut. Nah, adik-adik, di sini Kebun Raya Bogor itu termasuk tempat wisata ya. Nah, ini juga termasuk dalam tempat umum yang dikunjungi oleh banyak orang. Nah, di situ ada tanaman hias, ada hutan lindung, dan setiap hari Kebun Raya Bogor ini selalu dibersihkan agar hutan yang ada di Kebun Raya Bogor ini tetap asri dan indah dipandang. Nah, adik-adik, dari percakapan tadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Apa isi percakapan petugas kebun, Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan Kebun Raya Bogor. Lalu apa saja nih yang ada di Kebun Raya Bogor? Ya, ada tanaman hias, ada hutan lindung, dan pohon-pohon yang rindang. Lalu mengapa nih Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Ya, Kebun Raya Bogor harus dibersihkan supaya tetap asri dan indah dipandang. Bagaimana pendapat kalian terhadap isi percakapan petugas kebun ya, lalu Dayu dan teman-temannya tadi? Nah, sangat bagus ya adik-adik ya. Kita jadi tahu tentang pentingnya menjaga hutan. Apa yang akan terjadi adik-adik jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan?
Nah, yang akan terjadi, kebun raya Bogor itu akan kotor, tidak asri, tidak indah dipandang, dan menjadi hutan yang terbengkalai. Adik-adik yang hebat, dalam bacaan tadi ada beberapa kosakata yang akan kita cari tahu artinya atau maknanya bersama-sama. Nah, di sini Kak Citra akan memberitahu arti dari kata-kata tersebut sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam bacaan tadi ada karya wisata. Karya wisata itu artinya apa ya, Kak? Nah, karya wisata atau kalian sebut juga tamasya atau piknik. Kalau karya wisata itu artinya adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka untuk menambah ilmu. Ya, kalau berwisata atau kalian piknik tamasya itu kan biasanya kunjungan ke suatu objek untuk kita bersenang-senang. Tapi kalau karya wisata ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan. Lalu tanaman hias. Nah, tanaman hias ini artinya adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan, ya. Lalu hutan lindung. Nah, hutan lindung ini artinya adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, adik-adik, ada beberapa kosakata lagi nih yang akan kita pelajari. Di sini ada yang tanya nih kepada ibunya, apa arti dari kosakata hutan, Ibu? Nah, lalu ibunya menjawab, hutan artinya tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon, adik-adik. Jadi tanah yang luas, banyak pohonnya itu disebut dengan hutan, ya. Contoh kalimatnya, ya. Aku pergi ke hutan untuk berkarya wisata, misalnya seperti itu. Lalu ada kata di sini yang ditanyakan, apa arti dari kosakata polusi, Ibu? Nah, polusi itu artinya adalah pengotor atau pencemar, ya. Misalnya ya, asap itu membuat polusi udara, ya, membuat udara kita tercemar, membuat udara kita kotor. Nah, itu arti dari kata polusi. Lalu ada kata asri. Nah, asri di sini artinya adalah indah dan sedap dipandang mata. Adik-adik, ini adalah animasi gambar dari hutan, ya. Tanah yang luas yang banyak pohonnya. Hutan merupakan paru-paru dunia. Loh, kok bisa ya dikatakan hutan paru-paru dunia? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, kelestarian hutan itu wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, adik-adik, tidak boleh ditebang ataupun dirusak. Nah, jika hutan rusak itu berbahaya loh bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Lalu banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan itu banyak manfaatnya loh bagi kehidupan kita. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Nah, lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan kita itu menjadi sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, adik-adik, ternyata fungsi hutan itu luar biasa, ya. Karena hutan ini itu banyak pohonnya. Nah, ketika banyak pohon, pohon itu akan menghasilkan oksigen. Oksigen itu udara yang selalu kita hirup, ya. Nah, setiap kalian menghirup udara itu adalah kalian menghirup oksigen yang berasal dari tumbuhan atau pohon-pohonan di sekitar kalian. Coba bayangkan kalau di sekitar kita tidak ada pohon, hutan-hutan semua gundul ditebangi, ya otomatis akan sedikit sekali oksigen yang dihasilkan. Maka dari itu, hutan itu disebut dengan paru-paru dunia. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar hutan berikut ini. Apakah adik-adik mengerti dengan isi gambar di samping? Nah, informasi apa yang bisa kita peroleh dari gambar ini? Nah, dari gambar ini kita itu bisa memperoleh informasi bahwa ini adalah kawasan hutan. Hutan ini sangat
asri ya, sangat hijau. Nah, kalian bisa sebutkan seperti itu. Lalu pasti udara di hutan ini sangat sejuk dan segar ya. Nah, ada informasi apa lagi yang bisa kita peroleh dari gambar ini? Oh, hutan itu ternyata banyak pohonnya. Ya, mungkin di situ juga banyak hewan atau binatangnya. Nah, ini informasi yang kita peroleh dari gambar tersebut. Adik-adik, Dayu dan warga sekitar itu melakukan kerja bakti. Mereka tadi membersihkan jalan raya. Ada yang membenahi taman, lalu ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Nah, warga di lingkungan Dayu hidup dengan rukun. Adik-adik, pernahkah di lingkungan kalian mengadakan kerja bakti? Pasti pernah ya, untuk menjaga lingkungan kalian tetap bersih. Nah, di sini ada bacaan tentang kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya ya adik-adik. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir adik-adik. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan ya. Jalan raya hendaknya dihias dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman itu juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida adik-adik? Karbon dioksida itu adalah salah satu udara ya yang kita keluarkan dari tubuh kita. Lalu yang dikeluarkan oleh mobil, contohnya asap, ada yang mengandung karbon dioksida, karbon monoksida ya. Itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, tapi karbon dioksida, karbon monoksida itu diserap oleh tumbuhan. Nah, kalau sudah diserap oleh tumbuhan, nanti akan diolah oleh tumbuhan supaya diubah menjadi oksigen yang kita hirup. Jadi itu gunanya tanaman ada di pinggir-pinggir jalan ya, untuk menyerap karbon dioksida dari apa ya, dari asap kendaraan bermotor. Nah, dengan demikian udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya juga akan merasa nyaman dan sehat. Nah, adik-adik bayangkan nih, kalau jalan raya itu banyak sampah, ya otomatis akan mengganggu kita juga adik-adik, dan juga akan berbahaya. Kalau hujan bisa saja nanti banjir ya. Karena apa? Karena airnya tertutup dengan sampah ya. Lalu tidak bisa mengalir ke selokan, selokannya mampet. Ya, kita yang pengguna jalan juga akan merasa terganggu. Nah, ini contoh ya adik-adik ya, taman dan jalan raya ya. Jalan raya, gambarnya kalian amati. Nah, informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di samping? Nah, ini adalah pinggiran jalan raya, ada tamannya ya. Di situ ada banyak tanamannya ya. Lalu tanaman ini gunanya untuk menyerap karbon dioksida dari misalnya asap kendaraan bermotor. Nah, adik-adik, jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kita bisa menegur orang tersebut adik-adik. Atau kalau misalnya orang tersebut itu membawa motor atau mobil, kalian jalan kaki nih misalnya, kalian bisa mengambil sampah tersebut dan kalian buang di tempat sampah ya adik-adik ya. Terus Kak, kalau aku di jalan raya nih, aku habis makan es krim, lalu aku mau membuangnya, tapi itu di jalan tidak ada tempat sampah. Nah, kalian bisa simpan dulu nih sampah kalian ya. Kalian masukkan, misalnya kalau di dalam mobil ada plastik atau ada tempat sampah yang kecil ya, bisa kalian simpan di situ dulu. Lalu ketika kalian sudah menemukan tempat sampah, kalian bisa membuangnya di tempat sampah. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang tempat umum yang bersih dan sehat. Nah, tadi ya, tempat umumnya adalah hutan ya, kawasan hutan untuk wisata, lalu ada jalan raya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu
share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.